Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian, kita lanjutkan kajian Sahih Targhib wa Tarhib. Kita sekarang masuk hadis 453 ya. Sekarang 454. Hadis 454. An Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qa'idu 'ala as-salati kal-qanit wa yuktabu minal musallin min hini yakhruj min baitihi hatta yarji'a ilaih. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Wa rawahu Ahmad wa ghairuhu atwal minhu illa annahu qala al-qa'id yar'as shalah kal-qanit. Dari Uqbah bin Amir, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang duduk menunggu salat di masjid maksudnya ya, sama dengan orang yang qanit, yaitu berdiri sholat. Dan ia ditulis pahalanya sebagai orang yang sholat. Semenjak ia keluar dari rumahnya sampai ia pulang ditulis pahala sholat. Dikeluarkan Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya dan Imam Ahmad meriwayatkan dan yang lainnya lebih panjang dari ini. Namun di situ lafadznya, orang yang duduk karena menunggu sholat, maka sama dengan orang yang berdiri, ya sholat. Hadis ini Bapak dan Ibu-ibu menunjukkan ya, keutamaan duduk di masjid untuk menunggu sholat. Dimana kalau kita duduk di masjid, ya tujuannya untuk menunggu sholat, maka duduknya kita di masjid itu, ibu-ibu dan bapak sekalian, pahalanya sama dengan sholat. Masya Allah. Maka dari itu ya, keutamaan masjid ini luar biasa Pak. Sebatas kita duduk di masjid tujuan karena ingin menunggu sholat saja, pahalanya sudah sama dengan sholat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Fa idza dakhala al-masjid kana fi shalah." Ya, makanatis shalah hiya tahbisu wa fi riwayatin man tabara shalah. Apabila ia telah masuk masjid, maka ia berada di dalam sholat selama ia menunggu sholat. Selama ia menunggu sholat, maka pada waktu itu dia dapat pahala sholat. Masya Allah. Belum lagi sebagaimana sudah berlalu ya, ketika ia duduk di masjid menunggu sholat, wal malaikatu yaqulun, malaikat mendoakan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya. Ya Allah, rahmati dia. Terus didoakan seperti itu oleh malaikat sampai dia berhadas. Kalau dia berhadas, maka malaikat tidak mendoakan lagi. Ya. Nah, saudaraku seiman, ibu-ibu dan bapak sekalian. Oleh karena itulah, siapapun yang merasa senang ya dengan masjid dan kita pergi ke masjid menunggu sholat di sana, itu pahalanya besar sekali. Bahkan dalam riwayat Tirmidzi, dan itu juga sudah lewat, pahalanya sama dengan ribat. Ribat itu apa? Itu berjaga di tapal batas dalam rangka berjihad fisabilillah.
Ya kata Rasulullah SAW, wantidharus salati ba'das shalah ya ribatun. Menunggu sholat sampai sholat berikutnya itu sama pahalanya dengan ribat, berjihad di jalan Allah. Dan tentunya ibu-ibu sekalian ya, tidak ada yang bisa duduk di masjid menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Misalnya habis sholat maghrib duduk ya, sampai sholat isya. Kecuali orang-orang yang memang betul-betul mencintai masjid biasanya Pak. Adapun orang yang hatinya kurang cinta kepada masjid, nggak betah lama-lama di masjid. Dia lebih senang, lebih betah duduk di kafe, ya, lebih betah duduk di depan televisi, lebih betah duduk di mana, di tempat-tempat wisata. Kalau duduk di tempat wisata, duduk di tempat-tempat yang nggak ada pahalanya, betah tuh Bu. Tapi kalau duduk di masjid, gak betah lama-lama. Ya, habis sholat, langsung pergi. Harusnya datangnya dari tadi Mas. Supaya tidak mengganggu jalannya pengajian. Langsung duduk ada Pak, langsung duduk di situ, langsung duduk. Iya. Iya, jadi Bapak dan Ibu sekalian, jadi orang yang duduk di masjid dengan tujuan untuk menunggu sholat, itu pahalanya sama dengan apa? Sholat. Ibu-ibu lebih betah di mana Bu? Di kafe apa di masjid? Atau di tempat wisata? Iya, ya kalau mulut boleh berkata di masjid. Tapi dalam kenyataannya terkadang tidak seperti itu. Iya, kita lebih senang duduk berjam-jam di tempat-tempat yang indah, di tempat-tempat wisata misalnya, di kafe atau yang lainnya. Tapi kalau duduk di masjid boro-boro mau lama. Baik, kita masuk hadis berikutnya 455. Wa 'an imra'atin minal mubayyi'ati radhiyallahu anha annaha qalat Ja'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ashabuhu min Bani Salimah. فقربنا إليه طعاما فأكل ثم قربنا إليه وضوءا فتوضأ ثم أقبل على أصحابه فقال ألا أخبركم بمكفرات الخطايا قالوا بلى قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد wantidharus sholati ba'das shalah. Dari seorang wanita yang membaiat Rasulullah SAW, bahwasanya ia berkata, datang kepada kami Rasulullah SAW bersama para sahabatnya dari Banu Salimah. Lalu kami pun menyuguhkan kepada beliau makanan, maka beliau pun memakannya. Kemudian kami menyuguhkan kepada beliau membawakan kepada beliau air wudhu. Lalu beliau pun berwudhulah. Kemudian Rasulullah menghadap kepada para sahabatnya sambil bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa? Maka para sahabatnya berkata, mau ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaitu menyempurnakan wudhu di saat susah dan memperbanyak langkah kaki ke masjid dan menunggu sholat setelah sholat di masjid. Rawahu Ahmad, dikeluarkan Imam Ahmad, dan di dalam sanadnya ada perawi yang tidak disebut namanya. Akan tetapi hadis ini sahih atau hasan li ghairihi karena ada jalan-jalan yang lainnya.
Ya. Hadis ini Bapak Ibu-ibu sekalian, di sini Nabi mengabarkan tentang amalan yang bisa menggugurkan apa? Dosa. Dan ini pernah kita bahas juga pada hadis-hadis sebelumnya ya. Yang pertama apa yang bisa menggugurkan dosa kita Ibu-ibu? Menyempurnakan wudhu di saat sulit. Saat sulit itu maksudnya bagaimana? Ketika dingin banget. Atau misalnya ketika kita sedang sakit. Sehingga ketika kita mau menyempurnakan wudhu terasa sulit sekali. Berat sekali. Justru di situ ya pahalanya justru lebih apa? Besar. Makanya para ulama kemudian mengambil sebuah kaidah dari sini ya. Apa kaidahnya? Yaitu ya al-ajru biqadril masyaqqah. Besarnya pahala itu disesuaikan dengan besarnya kesulitan. Semakin besar kesulitan, semakin besar pahala. Tapi ingat ya, selama bukan kita yang nyulit-nyulitin. Kalau kita yang nyulit-nyulitin, yang bikin sulit, yang nggak ada pahalanya, bahkan itu terlarang. Sebagian orang kan ada yang bikin sulit ibadah, Pak. Mau sholat aja sampai qomat kamit, ya, baca ini, baca itu. Kemudian ketika takbiratul ihram, Allah harus niat lagi tuh Pak. Sampai saya lihat pernah ada orangnya sampai berkali-kali gagal terus itu. Dan anehnya ketika imam ruku langsung jadi Pak. Ini agama kita ini kok sulit sekali gitu loh. Padahal Rasulullah tidak pernah mengajarkan itu. Kita tidak boleh menyulit-nyulitkan ibadah. Tapi kalau ibadah itu sudah sulit, memang sulit ibadah tersebut, maka pahalanya menjadi apa? Besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita sedekah, Bu. Saat kita pelit, lebih besar pahalanya dibanding ketika kita sedekah saat kita tidak pelit. Saat pelit contohnya gimana? Contohnya misalnya duitnya udah dikit. Ya. Kita mau sedekah mikir-mikir. Beda kalau ibu misalnya duitnya di tabungan ada 1 miliar. Misalnya ya. Ibu punya tabungan 1 miliar. Kekecilan apa Bu? Kalau kecil ya udah 10 miliar. Kira-kira kalau ibu punya duit di tabungan 10 miliar, sedekah 10 juta kecil enggak Bu? Kecil. Enteng. Orang ibu masih punya duit 9, sekian miliar kok. Tapi kalau ibu duitnya cuma tinggal 100 ribu, mau infak 50 ribu mikir enggak Bu? Banget. Di situ beratnya minta ampun itu. Justru disitulah pahalanya jauh lebih besar. Ya, sebagaimana nanti akan ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Nah ini saudaraku sekalian, jadi ibadah itu semakin membutuhkan perjuangan, semakin ibadah itu besar pahalanya. Semakin ibadah itu sedikit perjuangannya, semakin sedikit pula apa? Pahalanya, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan bahwa itu memang besar pahalanya. Ya. Yang kedua yaitu memperbanyak langkah ke masjid. Perbanyak pergi sholat ke masjid, terutama sholat berjamaah Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Ya, kalau ibu-ibu kan memang yang lebih baik di mana Bu? Di rumah. Tapi ibu harus bisa memberikan motivasi suami biar pergi ke masjid Bu. Kalau suami ibu lebih senang sholat di rumah, marahin Bu. Bilang sama suami, masa kamu mau sama perempuan sih? Kamu kan laki-laki di masjid tempat sono. Ya, bukan di rumah. Ibu ajarkan tuh anak-anaknya yang laki-laki, nak ayo nak, ibu antar ke masjid. Dulu Imam Ahmad cerita, kata Imam Ahmad,
Waktu aku kecil aku masih ingat banget ibuku ketika mau subuh membangunkan aku. Lalu ibuku mengantarku ke masjid karena jarak masjid dari rumahku memang cukup jauh. Setiap subuh ibunya itu sampai nganterin anaknya yang bernama Imam Ahmad itu. Ya, untuk pergi sholat subuh apa? Berjamaah. Sampai subhanallah menjadi imam besar. Yang namanya harum sampai detik ini, Pak. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Ahmad bin Hambal, Masya Allah. Ternyata hasil didikan seorang siapa? Ibu yang luar biasa. Ya, makanya ibu jangan cuek, Bu. Anak laki-lakinya nggak pergi ke masjid, cuek. Ya, bilangnya apa? Kasihan Ustadz. Kok kasihan gitu? Kasihan itu kalau kita khawatir dia masuk neraka, itu kasihan namanya. Kasihan itu kalau kita khawatir nih anak ya terbiasa kesiangan sholat subuh. Itu kasihan. Kalau kita kasihan sama anak, maka kita nggak masalah kita susahkan dia demi dia bisa membiasakan kebaikan. Ya. Kita masuk ke bab berikutnya, bab at-targhib fil muhafadzati ala subhi wal asri. Bab anjuran menjaga sholat subuh dan asar. Apakah sholat yang lainnya tidak dijaga? Ya dijaga. Namun ada keutamaan lebih untuk sholat subuh dan asar. Hadis 456. An Abi Musa radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Man shallal bardain dakhalal jannah. Rahul Bukhari wa Muslim. Siapa yang sholat di waktu dua yang dingin, maka dia pasti masuk surga. Kata para ulama yang dimaksud dengan sholat dua yang dingin artinya sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh dan sholat apa? Asar. Hadis berikutnya hadis 457 wa an Abi Zuhair Umarah bin Ruwaibah qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yalijan nara ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha yakni al-fajr wal asra rawahu Muslim. Tidak akan masuk neraka seorang pun yang sholat sebelum matahari terbit yaitu sholat subuh dan sholat sebelum matahari tenggelam yaitu sholat asar. Dikeluarkan Imam Muslim. Bayangkan ibu-ibu dalam dua hadis ini menyebutkan tentang menjaga sholat subuh dan sholat apa? Asar. Kenapa cuma subuh dan asar? Karena itulah dalam Al-Quran Allah menyebutkan tentang keutamaan sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda, kata Allah. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Disaksikan oleh siapa? Malaikat. Ya. Allah berfirman wal asri, demi waktu asar. Sebagian ulama seperti Ibnu Abbas menafsirkan makna wal asri artinya demi waktu asar. Itu menunjukkan akan keagungan waktu asar. Maka sholat asar itu sholat yang agung di sisi Allah. Di dua sholat inilah dua malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu bertemu. Nanti akan disebutkan hadisnya. Ya. Oleh karena itulah ibu-ibu, apalagi sholat asar ya. Sholat asar itu disebut oleh Rasulullah sebagai sholat wusta. Sholat apa? Wusta. Allah Ta'ala berfirman, Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga oleh kalian sholat 5 waktu, terutama sholat wusta. Iya, Allah mengkhususkan sholat wusta
dari sholat-sholat yang lain. Itu menunjukkan akan punya keutamaan yang lebih, ibu-ibu sekalian. Dalam hadis Sahih Bukhari ya, Rasulullah SAW bersabda, ya, man fatatu sholatul asri faka'annama wutira ahluhu wa maluh. Siapa yang terluput dari sholat asar, maka seakan-akan ia terkehilangan harta dan keluarganya. Dalam riwayat Muslim, maaf ya, dalam sahihnya. Ya, bayangkan ibu-ibu sekalian, sampai Nabi mengatakan bahwa orang yang terluput dari sholat asar itu sama dengan ia kehilangan harta dan apa? Keluarganya. Ya. Dalam riwayat Bukhari Rasulullah bersabda, "Man taraka salatal asri amdan habita amalu." Siapa yang meninggalkan sholat asar secara sengaja, batal amalnya. Ya. Ancaman keras itu, Bu. Makanya penting ya. Dua sholat ini siapapun yang memperhatikannya, Ibu, Bapak, maka pasti dia akan bisa memperhatikan sholat-sholat yang lainnya. Tapi siapa yang melalaikan dua sholat ini, biasanya dia akan melalaikan sholat-sholat yang lainnya. Apa hikmahnya, Bu? Kenapa sih ada ya? Kita ini disuruh untuk memperhatikan dua sholat ini. Di antara hikmahnya kata para ulama, bahwa nanti penduduk surga akan melihat Allah di surga. Kapan waktunya penduduk surga melihat Allah? Kata para ulama, yaitu ketika di waktu pagi dan petang. Di dua waktu itulah penduduk surga akan melihat Allah. Dan Allah akan memperlihatkan dirinya kepada penduduk surga. Makanya ya dalam hadis yang Nabi menyebutkan tentang penduduk surga akan melihat Allah. Di mana Rasulullah SAW bersabda, "Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr la tudammuna fi ru'yatihi wa kama tarawna syams." Ya. Kalian nanti akan melihat Allah. Ya, seperti kalian melihat bulan purnama di malam yang tidak ada padanya awan. Tidak perlu kalian untuk berdesak-desakan untuk melihat Allah. Lalu Rasulullah bersabda, "Man istata'a minkum alla yuglab." Atau kama qala ya. Siapa di antara kalian yang mampu untuk tidak menyia-nyiakan dua sholat ini. Itu sholat subuh dan sholat apa? Asar, hendaklah ia lakukan. Apa hubungannya? Kata para ulama ya. Artinya bahwa itulah dua waktu itulah penduduk surga akan melihat Allah. Di dua waktu itu. Ini ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Hadis 458. Wa an Abi Malik al-Asy'a'i an abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fahuwa fi zimmatillah wa hisabuhu 'ala Allah." Siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam tanggungan Allah dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis 459 juga mirip. Wa an Jundab ibni Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla subha fahuwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai'. Fa innahu man yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam." Rawahu Muslim. Siapa yang sholat subuh,
maka ia berada dalam tanggungan Allah. Maka jangan sampai Allah meminta kalian dari tanggungannya sedikit pun juga. Karena siapa yang dimintai oleh Allah dari tanggungannya, Allah pasti akan azab dia. Dan Allah akan telungkupkan wajahnya ke dalam neraka Jahannam. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Lihat ibu-ibu sekalian. Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadis ini bahwa orang yang sholat subuh berarti dia berada di dalam tanggungan Allah. Apa makna daripada berada dalam tanggungan Allah? Ya. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ad-dhimmah huna ad-dhaman wa qila al-aman. Yang dimaksud dengan tanggungan di sini yaitu jaminan. Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan tanggungan yaitu keamanan. Sementara Imam At-Tibi berkata, ya, menjelaskan tentang makna dhimmah, menyebutkan tentang hikmahnya, ya. Wa inna ma khussa salatu subhi bidzikri lima fiha minal kulfah wal masyaqqah wa ada'uha madhinnatu khulusi rajul wa minhu imanuhu. Kenapa Rasulullah SAW mengkhususkan salat subuh saja dalam hadis ini, Pak? Siapa yang salat subuh, maka ia berada dalam tanggungan Allah, dalam jaminan Allah. Karena salat subuh itu berat, membutuhkan perjuangan. Ya, banyak orang ya, pas salat subuh itu mau bangun tuh susah gitu, Pak. Sehingga orang yang melakukan salat subuh, apalagi berjamaah, itu pertanda imannya ya bagus. Imannya apa? Bagus. Wa man kana mu'minan khalisan, maka siapa yang imannya betul-betul bagus, murni, ikhlas, fahuwa fi dhimmatillah, maka ia berada di dalam jaminan Allah. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Siapa di antara kita yang tidak ingin dijamin sama Allah sih, Mas? Orang yang sholat subuh kata Rasulullah ia berada dalam tanggungan Allah. Artinya kita dikasih keamanan insya Allah dari azab. Ya. Allah amankan kita dari azab. Allah pun juga jamin biiznillah kebutuhan-kebutuhan kita Allah akan berikan kepada kita. Makanya ini betapa agungnya ibu-ibu ya. Salat subuh itu, Bu. Ya. Oleh karena itulah jangan sampai kita malas-malasan salat subuh. Rasulullah mengabarkan bahwa ada 2 salat yang paling berat atas orang munafik. Apa saja? Salat Isya dan salat subuh. Tuh lihat. Salat Isya sama salat subuh ini justru yang paling berat buat orang munafik itu. Berarti kalau kita berat nih mau salat subuh berjamaah, aduh. Berarti di hati kita masih ada penyakit kemunafikan, Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Tentu ini mengerikan ya. Jangan sampai di hati kita ada penyakit kemunafikan. Para sahabat dahulu ya, paling takut, paling khawatir kalau mereka terkena penyakit kemunafikan. Kata Muhammad bin Al-Munkadir, adraktu 30 sahabiyan. Aku bertemu dengan 30 sahabat. Kulluhum yakhafuna nifaq ala anfusihim. Semua mereka khawatir kalau kena penyakit munafik di hati-hati mereka. Sementara kita banyak seringnya merasa aman aja gitu, Pak. Ya, sholat subuhnya kesiangan juga aman aja. Pergi sholat ke masjid berat, maunya sholat di rumah, merasa imannya bagus-bagus aja. Dikasih rezeki bilangnya apa? Lumayan, rezeki anak soleh. Aku soleh lagi. Ya, la ilaha illallah.
Hadis 460. Wa an Abi Basrah Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala shalla bina Rasulullah SAW al-asra bil mukhammis wa qala inna hadhihi as-salata uridat ala man kana qablakum fadayya'uha faman hafadha 'alayha kana lahu ajruhu marratain. Kata Rasulullah SAW, Abu Basrah Al-Ghifari berkata, Rasulullah SAW sholat mengimami kami sholat asar di sebuah tempat namanya Mukhammis atau Mukhammas. Lalu setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya sholat asar ini ditawarkan kepada orang-orang sebelum kalian dahulu. Tapi mereka malah menyia-nyiakannya. Maka siapa yang bersungguh-sungguh menjaga sholat asar, maka ia mendapatkan pahala 2 kali lipat. Masya Allah. Berarti Bapak Ibu hadis ini menunjukkan Pak Bu, bahwa sholat asar itu pahalanya 2 kali lipat. Beda. Iya. Oleh karena itulah kita penting sekali ya. Jangan sampai menyia-nyiakan sholat asar. Saya pernah lihat ya, dan saya sering lihat Pak. Ada orang baru sholat asarnya kapan coba? Jam 5:30. Jam 5:30 baru sholat asar. Hampir matahari mau tenggelam. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih itu Bu? Tilka sholatul munafiq. Yajlisu yarqubus syams. Itu sholatnya orang munafik. Sengaja ia mengundur-undur sampai matahari di antara 2 tanduk setan. Fanaqara naqratal qurab. Baru kemudian sholat dengan cepatnya. Ya. La ilaha illallah. Ini orang tidak sungguh-sungguh menjaga sholat asar ini. Sampai ya, akhirnya dia sholatnya dengan sifat sholat orang munafik. Mengundur-undur waktu asar sampai matahari sudah mulai gelap. Sudah mau tenggelam, baru sholat asar. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Maka bersungguh-sungguhlah Bapak Ibu, menjaga sholat itu yang paling penting buat kita. Wallahi sholat lebih penting daripada cari duit. Mendingan kita kehilangan duit daripada kehilangan sholat. Ya. Mendingan akhwal Islam kita kehilangan dunia daripada kehilangan sholat akhirat kita. Tapi musibah ya Bu ya Pak. Orang yang sedang semangat-semangatnya cari dunia itu kok bisa sampai lupa akhirat gitu loh Pak. Saya lihat ada orang pergi ke pasar jam 3 malam Pak. Dan ternyata enggak sholat subuh Pak. Mencari rezeki. Dia semangat untuk dapat rezeki. Tapi dia lupa kepada siapa yang memberikan rezeki kepada dia. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Saya punya ya saudara-saudara yang suka jualan daging di pasar. Dia cerita, wah Ustadz kalau tukang daging jarang yang sholat. Mereka itu jam 2 malam tuh berangkat loh Ustadz. Iya. Jadi kita ini jam 11 nih udah siap-siap nyembelih sapi. Udah nyembelih selesai, biasanya selesai itu jam 1 jam 2. Bawa deh ke pasar. Ya, subuh nggak ada yang sholat. Bahkan saya sholat aja ditertawain Ustadz katanya. Saking merasa herannya. Kok ajib subhanallah. Sholat ditinggalin ya demi hanya untuk mendapatkan sedikit dunia. Dia jual akhiratnya
Dia jual agamanya hanya untuk mendapat sedikit kehidupan dunia. Subhanallah. Kalau orang beriman itu Pak, Ibu, dia menganggap agama dan keimanan itu segala-galanya. Nah kita memangnya gak bakalan mati apa? Semua kita akan meninggal dunia. Terus bekal kita menuju kematian apa dong? Duit. Duit gak bakalan dibawa sampai kuburan Pak, Bu. Iya. Harta gak bakalan dibawa sampai kuburan. Yang kita bawa itu apa? Amal. Terutama yang paling besar sholat. Iya. Hadis berikutnya, hadis 462. Masih 461 maaf. Wa Nabi Bakrin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi dhimmatillah faman akhfara dhimmatallah kabbahu Allah fin nari liwajhihi. Dari Abu Bakar semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah maka ia berada dalam tanggungan Allah, itu jaminan dari Allah. Maka siapa yang membatalkan tanggungan Allah, ya, siapa yang membatalkan jaminan Allah, Allah akan telungkupkan ia dalam neraka jahanam. Hadis 462 juga sama. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man shalla subha fa huwa fi zimmatillahi tabaraka wa ta'ala fala takhfirullaha tabaraka wa ta'ala fi zimmatihi fa innahu man akhfara zimmatahu talabahu Allahu tabaraka wa ta'ala hatta yakubbahu ala wajhihi. Siapa yang sholat subuh maka ia berada dalam tanggungan Allah. Maka jangan kalian batalkan tanggungan Allah. Maka siapa yang membatalkan tanggungannya, Allah pasti cari nanti di hari kiamat sampai Allah telungkupkan wajahnya ke dalam neraka jahanam. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Demikian pula Imam Tabrani meriwayatkan dalam kitab Al-Kabir dan Mu'jam Al-Awsat. Ya. Dan dalam riwayat Salim, ia berkata, haddatsani abi, ayahku bercerita yaitu Ibnu Umar, wa ia mendengar Rasulullah SAW sabda, man shalla subha kana fi jiwarillahi yaumah. Siapa yang sholat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah di hari tersebut. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian lihatlah. Orang yang sholat subuh tadi sudah kita sebutkan juga hadisnya sama. Berada di dalam jaminan Allah. Ibu lebih senang dapat jaminan kesehatan atau jaminan surga nih? Nah, kita kan pengen dapat jaminan, Mbak. Makanya kan banyak orang yang berlomba-lomba pengen jadi PNS. Pegawai negeri karena banyak tunjangan, banyak jaminan. Pengen kerja di pabrik karena ada jaminan kesehatan, jaminan yang lainnya. Enak. Ya. Tapi banyak di antara kita enggak menginginkan jaminan Allah. Padahal jaminan Allah itu yang paling baik, Pak. Gimana caranya supaya kita dapat jaminan dari Allah? Sholat subuh. Cuma sholat subuh aja apa beratnya sih? Sholat 2 rakaat, sholat subuh, berjamaah di masjid. Sudahlah itu ringan, paling banter juga setengah jam. Sudah gitu kita dapat jaminan dari Allah di dunia dan akhirat. Ya. Kalau Allah yang jamin, siapapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ingin dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibu, Bapak. Ya. Nah ini, ya, ternyata caranya mudah sekali, alhamdulillah, untuk bisa mendapatkan jaminan dari Allah di hari itu.
Yaitu kita berusaha melakukan sholat apa? Subuh dengan sebaik-baiknya. Ya, terutama laki-laki ya, jangan lupa untuk sholat berjamaah tuh. Sholat subuh berjamaah itu ya sudah kita sebutkan tadi pahalanya besar, pahalanya agung. Ya. Hadis 463. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar wa yajtami'una fi salatil fajri wa salatil asri thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Rahul Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Saling bergantian untuk menjaga kalian malaikat malam dan malaikat siang. Jadi ada malaikat yang Allah tugaskan untuk ya bertugas di malam hari. Ada malaikat yang Allah tugaskan untuk bertugas di siang hari. Berapa jumlahnya hanya Allah yang Maha tahu. Rasulullah juga nggak kasih tahu. Rasulullah hanya mengabarkan bahwa ada malaikat yang Allah tugaskan di siang hari, ada malaikat yang ditugaskan di malam hari. Nah, malaikat-malaikat ini kumpulnya kapan? Di sholat subuh dan sholat asar. Kemudian naiklah malaikat yang sudah selesai tugas kepada Allah. Lalu Allah bertanya kepada malaikat itu, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku itu? Maka para malaikat berkata, ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Dan kami datangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Masya Allah. Ya. Sampai-sampai Allah menyebut orang-orang itu sebagai hamba-hambaku. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku itu? Ya. Ini idhafatut tasyrif kata para ulama ya. Menunjukkan akan kemuliaan, betapa mulianya mereka orang-orang yang selalu sholat subuh dan sholat apa? Asar berjamaah itu. Ya. Dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim dan Nasa'i, demikian pula Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Dan lafaz Ibnu Khuzaimah adalah tajtami'u malaikatul lail wa malaikatun nahar. Malaikat malam dan malaikat siang akan berkumpul. Kapan? Fi sholatil fajri wa sholatil asri. Yaitu di sholat subuh dan di sholat asar. Fayajtami'una fi sholatil fajr. Mereka berkumpul di sholat subuh. Fatas'adu malaikatul lail. Setelah itu malaikat malam pun naiklah ke langit. Watasbutu malaikatun nahar, sementara malaikat siang mereka tetap berada di bumi. Wa yajtami'una fi salatil asar, lalu mereka berkumpul lagi di salat asar. Fatas'adu malaikatun nahar, maka mereka malaikat siang itu pun naiklah. Watasbutu malaikatul lail, sementara malaikat malam tetap berada di bumi. Fayas'aluhum rabbuhum. Lalu Allah bertanya kepada mereka, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan ya hamba-hambaku itu? Fayaquluna atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yaumaddin. Ya Allah, kami datangi mereka dalam keadaan sedang sholat. Kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat, maka ampunilah mereka ya Allah kelak nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Ya. Bayangkan Pak, Ibu. Orang-orang yang selalu sholat, menjaga sholat subuh sama sholat asar itu dikenali oleh para malaikat, Ibu. Iya. Sampai Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hamba-hambaku itu? Ditanyain. Padahal Allah lebih tahu dari malaikat. Subhanallah. Dan malaikat tentunya Ibu hamba-hamba Allah yang sangat mulia. Malaikat
pasti turun mendatangkan kebarokahan, datang membawa kebaikan, datang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Oleh karena itulah kita berusaha ya semaksimal mungkin ya agar kita bisa ya menjaga sholat subuh dan sholat asar. Baik, kita masuk ke bab berikutnya. At-targhib fi julusil mar'i fi musallahu ba'da sholatis subhi wa sholatil asri. Anjuran untuk duduk di tempat sholat setelah sholat subuh dan sholat asar. Maksudnya duduk buat apa nih? Buat berzikir. Buat apa? Berzikir. Iya. Hadis 464. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas bin Malik, ini seorang sahabat yang didoakan sama Rasulullah biar dibanyakin anaknya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Ternyata benar, Anas bin Malik punya anak 100 orang. Umurnya lebih dari 100. Hartanya melimpah ruah. Sampai kata Anas, tidak ada satupun dari harta yang berharga, baik itu emas maupun apapun, kecuali aku sudah memilikinya. Kenapa? Karena barokah dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik, Pak, Bu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk, berzikir kepada Allah, mengingat Allah, sampai matahari terbit. Kemudian sholat 2 rakaat. Perhatikan kata-kata kemudian ya. Kemudian ia sholat 2 rakaat. Kata kemudian itu, Bu, Pak, menunjukkan adanya jeda. Dalam bahasa Arab, kata summa itu menunjukkan adanya jeda. Ya. Makanya salah banget ya kalau ada orang yang sholat 2 rakaatnya pas matahari terbit karena memahami hadis ini. Salah besar ini. Karena sholat pas matahari sedang terbit itu justru dilarang oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, kemudian ia sholat 2 rakaat. 2 rakaat apa ini? Orang kalau di Indonesia ya lebih dikenal dengan istilah 2 rakaat syuruk. Padahal dalam riwayat Imam Ahmad dijelaskan yang dimaksud 2 rakaat duha. 2 rakaat apa? Duha. Karena memang itu berada di awal waktu duha. Iya. Kanat lahu ka'ajri hajjah wa umroh. Maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umroh. Lalu Rasulullah SAW bersabda, tamah. Ya. Sempurna. Syekh Albani rahimahullah ya menilai bahwa hadis ini adalah hadis yang hasan li ghairihi. Demikian pula dihasankan oleh Syekh bin Baz. Sementara ulama lain ya berpendapat bahwa hadis ini lemah. Ya. Sebagian ulama lain berpendapat bahwa hadis ini lemah. Memang ini termasuk hadis-hadis yang diperselisihkan, Bu.
Yang lemah itu lafadz ini Bu. Kemudian ia sholat 2 rakaat, maka ia dapat pahala sama dengan pahala haji dan umroh. Nah ini lafadz ini yang dilemahkan. Ya, adapun berzikir setelah sholat subuh sampai matahari tinggi itu memang sudah kebiasaan Rasulullah SAW sebagaimana ada dalam Sahih Muslim. Demikian pula kebiasaan para sahabat, bahkan menjadi kebiasaan para ulama dari zaman ke zaman. Iya. Hadis ini menunjukkan Pak Ibu anjuran agar setelah selesai sholat subuh kita jangan langsung pergi. Namun sangat dianjurkan kita untuk duduk dulu berzikir. Untuk duduk dulu apa? Berzikir. Dan terkadang ya Rasulullah SAW setelah selesai sholat subuh beliau bertanya kepada para sahabat, ada enggak di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Demikian dalam Sahih Bukhari. Ya, kalau ada yang bermimpi maka Rasulullah takwil. Kalau tidak ada yang menceritakan mimpinya maka Rasulullah menceritakan mimpi beliau. Ya, artinya kalau misalnya habis sholat subuh kita isi dengan kajian, boleh. Karena kajian pun termasuk zikir tidak? Hah? Kajian termasuk zikir enggak Pak? Termasuk zikir. Karena zikir itu bukan sebatas subhanallah, alhamdulillah, la ilallah, Allahu akbar. Ya, semua yang sifatnya mengingat Allah, mengingat syariatnya, itu semua termasuk zikir kepada Allah. Baca Quran termasuk zikir enggak? Pasti. Kita duduk di majlis ta'lim seperti ini termasuk zikir enggak Pak? Termasuk zikir. Jadi kalau misalnya habis subuh kita isi dengan kajian, bagus. Biar orang-orang juga enggak pada pulang misalnya. Ya. Karena itu juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah Bapak dan Ibu sekalian, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau itu kebiasaannya seperti itu, habis subuh beliau zikir sampai agak terang, sampai sudah terang. Lalu Ibn Taimiyah mengatakan apa? Ini makananku, ini makan pagiku. Kalau aku tidak melakukannya, badanku lemah. Sebagian ya orang menjadikan zikir habis subuh itu sebagai kekuatan, Pak. Dan memang sebetulnya itu kekuatan untuk diri kita. Kita mulai hari dengan zikir kepada Allah. Itu sesuatu yang luar biasa banget, Pak. Makanya ya para salafus saleh, para ulama-ulama kita, mereka membiasakan itu. Habis sholat subuh mereka apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan perintah Allah. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Hadis 465. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil ghadati hatta tatlu'a asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'atan min waladi Ismail wala an aquda ma'a qaumin yadhkuruna Allah min salatil asri ila an taghruba asy-syamsu ahabbu ilayya min an u'tiqa arba'ah, rawahu Abu Daud. Rasulullah SAW bersabda, aku duduk bersama suatu kaum yang mengingat Allah dari semenjak sholat subuh sampai matahari terbit. Lebih aku sukai dari memerdekakan 4 budak dari keturunan Ismail. Dan aku duduk bersama suatu kaum yang mengingat Allah dari semenjak setelah sholat asar sampai matahari terbenam. Itu lebih aku sukai daripada memerdekakan 4 orang anak Ismail. Masya Allah. Iya. Hadis 466 juga masih
ya mirip. Yang jelas hadis 465 ini Bu menunjukkan Bu ya, bahwa kita dianjurkan untuk banyak berzikir di 2 waktu ini Pak. Yang pertama setelah sholat subuh sampai kapan? Terbit matahari. Dan yang kedua setelah sholat asar sampai kapan? Terbenam matahari. Sebagian ulama berpendapat ini hadis menunjukkan bahwa waktu untuk zikir pagi dan petang itu ini. Ya. Waktu untuk zikir pagi dan petang, untuk pagi yaitu setelah sholat subuh sampai matahari apa? Terbit. Untuk sholat asar sampai dari asar ya sampai matahari terbenam. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita nggak sempat zikir pada waktu itu baru ingat misalnya pas maghrib, apakah waktunya sudah habis? Yang sahih, yang rajih belum. Ya, masih boleh kita zikir habis maghrib? Boleh. Kenapa? Karena disebut dengan ya petang. Itu zikir pagi dan petang. Disebut petang dalam bahasa Arab itu dimulai dari asar sampai isya, sampai agak malam. Itu petang namanya tuh. Ya. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ibu-ibu mohon jangan ribut ya Bu ya. Kebiasaan ibu-ibu itu kalau tanya jawab ngobrol. Tolong dihilangkan kebiasaan ini Bu ya. Saya alhamdulillah senantiasa sholat berjamaah di masjid Ustadz. Tapi saya kok sangat sulit banget buat khusyuk. Gimana dengan kondisi ini ya Pak, Ibu? Kekhusyuan itu Pak Ibu mengikuti pengagungan hati kita kepada Allah. Semakin hati kita membesarkan Allah, insya Allah semakin khusyuk. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim ketika menjelaskan tentang hikmah, kenapa kita memulai sholat itu dengan takbir. Allahu Akbar. Ketika ruku kita takbir enggak Pak? Kita takbir Allahu Akbar. Berapa kali takbir dalam satu rakaat Pak? Iya, banyak. Apa hikmahnya kok kita disuruh memperbanyak takbir dalam sholat? Karena sebetulnya takbir itulah kunci kekhusyuan. Takbir itu artinya apa Pak? Allahu Akbar artinya apa? Allah yang paling besar. Maka siapa yang Allah di hatinya paling besar, dia pasti khusyuk Pak. Tapi ketika ada selain Allah di hatinya yang lebih besar, gak bisa khusyuk. Gak bisa khusyuk. Iya. Nah pertanyaannya Bapak, gak bisa khusyuk kalau sholat. Kenapa bisa jadi? Karena ada sesuatu yang banyak pikiran di hati kita. Entah itu mikirin bisnis lah, mikirin game lah misalnya. Atau Bapak lagi mikirin pengen kawin lagi lah misalnya. Ya. Akhirnya nggak bisa khusyuk karena banyak pikiran Pak. Ya. Makanya Bapak dan Ibu-ibu sekalian, kalau kita pengen khusyuk, caranya gimana?
Berarti caranya adalah yang pertama, kita harus berusaha bisa merasakan kebesaran Allah di hati kita. Yang kedua, kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca. Kalau kita pahami betul ya apa yang kita baca, insya Allah kita bisa khusyuk. Ya. Dan jauhi segala sesuatu yang bisa merusak kekhusyuan kita. Seperti misalnya ada pekerjaan yang belum selesai, ibu-ibu belum selesai masak. Tahu-tahu pergi apa? Sholat. Kepikiran itu masakan, aduh belum selesai. Nggak bakalan khusyuk itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, di antara tanda kefakihan seseorang, sebelum dia sholat, dia selesaikan dulu apa? Ya pekerjaannya. Hal-hal yang kira-kira itu bisa merusak kekhusyuan itu diselesaikan dulu itu. Baru kemudian pergi sholat. Ya. Kalau sholat ke masjidnya naik motor gimana Ustadz? Apakah dapat keutamaan pahala dihitung langkahnya? Pertama Pak, yang sangat dianjurkan itu jalan kaki. Yang sangat dianjurkan itu jalan apa? Kaki. Karena Nabi menyebutkan demikian dalam hadis-hadis ya. Kata Rasulullah SAW, karena setiap langkahnya itu menggugurkan dosa dan mengangkat satu derajat. Bahkan ada seorang sahabat Pak Bu, sebagaimana sudah kita lewat juga ya hadisnya, yang rumahnya jauh di penghujung awali sana, tapi nggak pernah sedikit pun sekalipun absen dari sholat berjamaah. Lalu kemudian dikatakan kepada sahabat ini, kenapa kamu tidak beli kendaraan? Kata dia nggak mau. Saya pengennya setiap langkah kaki saya itu ditulis oleh Allah. Sampai dia disuruh beli kendaraan nggak mau. Hanya karena ingin setiap langkah kakinya itu dapat pahala, Masya Allah. Jadi yang paling bagus, yang paling baik itu jalan kaki. Insya Allah sehat Pak. Bapak jogging 10 kilo aja kuat kok. Masa rumah cuma 500 meter? Berat banget. Iya. Selain dapat pahala, sehat. Ya, saya pernah mendengar cerita Syekh Utsaimin itu rumahnya dari masjid itu 2 kilo, Pak. Dan beliau tak pernah naik kendaraan, jalan kaki beliau. Sambil jalan ke masjid sambil murojaah, Masya Allah. Iya. Tapi ya daripada enggak pergi ke masjid mendingan naik motor aja Pak. Daripada enggak pergi, ya males Ustadz kalau jalan kaki jauh, ya udah naik motor sana. Terus pahalanya gimana? Ya tidak mungkin sama dong dengan orang yang jalan kaki. Enak aja mau disamain. Iya. Mau tanya surat yang dibaca pada sholat wajib maupun sunnah, setelah baca Al-Fatihah apakah surat selanjutnya diurut dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah? Apakah boleh diacak misal rakaat 1 Al-Mu'minin dan rakaat kedua surat Al-Kahfi? Bukankah Rasulullah SAW qobliyah subuh membaca apa? Qul ya ayyuhal. Di rakaat kedua apa? Kulhu. Padahal setelah qul ya ayyuhal kafirun harusnya surat apa? An-Nasr. Setelah An-Nasr tabat yada. Baru setelah itu qul huwallahu ahad. Gak masalah. Ya, gak apa-apa. Jadi kalau misalnya
tidak urut pun boleh sebetulnya. Karena Rasulullah pun pernah melakukan itu. Rasulullah pernah sholat tahajud 1 rakaat membaca 3 surat. Pertama Al-Baqarah dulu, kemudian langsung loncat ke An-Nisa, baru setelah itu membaca Ali Imran. Ali Imran yang terakhir. Padahal kan tertibnya Al-Baqarah, Ali Imran, baru apa? An-Nisa. Apakah boleh ketika adzan sedang berkumandang kita menjawab, tetapi di sela-sela kalimat adzan kita berzikir? Enggak masalah, bagus. Ya, tidak apa-apa. Di saat kami ada pelajaran tahsin lalu adzan berkumandang, sedangkan pelajaran atau pembacaan Al-Quran sedang berlangsung. Apakah kami boleh meneruskan pelajaran atau berhenti sampai adzan selesai? Sebaiknya jawab adzan dulu. Karena kaidahnya begini, zikir muqayyad lebih utama daripada zikir mutlak. Zikir yang terikat dengan waktu dan tempat itu lebih utama daripada zikir yang sifatnya tidak terikat. Iya. Jadi lebih baik berhenti dulu sebentar, jawab adzan, cuma berapa menit sih. Baru setelah itu dilanjutkan untuk belajar tahsin. Allahu a'lam. Apakah boleh tadabbur Al-Quran dengan ustadz yang tidak sesuai sunnah? Kalau tidak sesuai sunnah, sesuai apa? Pertanyaannya kalau tidak sesuai sunnah, sesuai apa? Hah? Sebaik-baik petunjuk siapa? Terus kata ibu, ustadz ini tidak sesuai sunnah. Berarti dia ngikutin petunjuk siapa? Kok ibu mau berguru sama ustadz yang tidak mau mengikuti petunjuk Rasulullah? Iya. Kalau sholat lupa tasyahud awal, ingat setelah berdiri tegak. Apakah rakaat selanjutnya mengulang untuk duduk tasyahud awal atau lanjut ke rakaat ketiga? Lanjut aja. Setelah itu diganti dengan sujud sahwi sebelum salam 2 kali. Kan disebutkan dalam hadis ya, idza qamal imamu ya fi raq'ataini. Apabila imam langsung berdiri di 2 rakaat itu. Wastatamma qa'iman, dan telah sempurna berdirinya, fala yajlis, janganlah ia duduk lagi. Lalu hendaklah ia ganti dengan sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Begitu caranya, Bu. Wa idza lam yastatimma qa'iman, tapi kalau berdirinya belum sempurna, baru mau berdiri, ingat langsung duduk lagi. Dan tidak perlu sujud sahwi. Boleh enggak zikir pagi petang dilakukan bareng-bareng dengan suara keras? Kalau tujuannya untuk belajar aja, ya satu membacakan supaya yang lain ikut membaca, karena memang misalnya banyak yang belum paham membacanya, diajarin, boleh kata para ulama. Tapi kalau itu jadikan kebiasaan, ayo kita zikir bareng, ya sholat pagi dan petang. Ini tidak ada contohnya di Rasulullah dan para sahabatnya. Ya para sahabat Rasulullah SAW masing-masing. Kalau kita tidak zikir pagi dan petang, ada sesuatu yang akan terjadikah pada kita? Bu, zikir pagi dan petang itu isinya luar biasa. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim selama 3 kali, lam yadurrahu syai'un, tidak akan dibahayakan oleh apapun.
sampai sore harinya. Imam Al-Qurtubi pernah cerita, Pak. Suatu ketika aku pergi ke kebun, lalu aku disengat kalajengking. Lalu aku ingat kalau aku belum baca doa itu di pagi hari. Gara-gara belum baca doa itu disengat kalajengking. Dan saya sendiri pernah merasakannya, Pak Bu. Ya. Setelah saya zikir pagi dan petang, biasa kita jaga gitu ya. Saya pakai sepatu bot, tapi kok nggak masuk-masuk. Ini ada apa di dalamnya? Saya giniin kalajengking, Pak. Dan subhanallah nggak digigit. Iya. Saya punya teman, dia tukang cari madu, juga pernah cerita. Iya. Makanya zikir pagi dan petang itu dahsyat, Pak. Dahsyat. Jangan menganggap remeh zikir pagi dan petang. Karena zikir-zikir inilah kita bisa jadi dihindarkan oleh Allah mara bahaya yang kita tidak sadar. Tidak sadar akan ada mara bahaya menimpa kita, tapi dengan kita menjaga zikir itu Allah jaga kita. Iya. Nah ini, setidaknya kita dapat pahala besar, alhamdulillah. Kalau sholat asar kebablasan sampai maghrib, karena ketiduran Ustadz gimana ya? Kata Rasulullah SAW, man nama anis sholah au nasiyaha, fal yusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sholat atau lupa, maka hendaklah ia lakukan saat dia ingat. Ya, jadi kalau misalnya ia ketiduran habis sholat asar, baru bangun maghrib, maka saat dia ingat itulah dia segera laksanakan apa? Sholat asar. Apa ada dalil tentang doa khatam Quran? Tidak ada yang sahih. Namun sebagian sahabat melakukannya. Seperti Anas bin Malik, ya. Kalau selesai khatam, beliau kumpulkan keluarganya, lalu Anas berdoa kepada Allah. Bertawasul melalui bacaan Al-Qur'annya untuk keluarganya itu. Iya. Jadi kalau misalnya kita selesai khatam Quran, kita berdoa kepada Allah, bertawasul melalui amalan kita dari baca Quran. Bagus, silakan aja. Silakan. Tapi untuk hadisnya saya belum menemukan yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah jin korin itu nyata? Iya, Rasulullah yang mengabarkan begitu. Ya. Kata tidak ada seorang pun dari kalian kecuali yang memiliki korin. Kata Rasulullah, kata para sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah? Iya, kata Rasulullah, wala ana. Akan tetapi Allah membantuku. Ya, sehingga akhirnya jin itu hatta yuslim masuk Islam. Jadi setiap manusia ada jin korinnya, ada Pak. Yang akan menggoda dia Pak. Makanya dalam hadis disebutkan ya, bahwa manusia itu ada jin yang menggoda dia kepada keburukan, dan ada malaikat yang menyuruh dia kepada apa? Kebaikan. Ya. Kalau suami sangat sulit sholat di 2 waktu ini, dan jika kadang gak sholat, gimana cara ngingetin supaya gak tersinggung? Aduh ya Allah ya Rabbi, punya suami kayak gini musibah banget Ibu. Suami yang ngajak ke neraka nih. Ya. Sholat aja dia lalaikan. Allah saja dia maksiati. Iblis saja kalau disuruh sujud sama Allah masih mau Pak. Dia nggak mau sujudnya kepada siapa? Adam.
Ini mau sujud sama Allah beratnya minta ampun. La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana dong Ustadz? Nah Bu, kewajiban ibu bagaimana caranya menasihati dengan suara lembut, menggugah. Mas, ya sholat subuh itu hukumnya apa ya Mas? Ya wajib lah. Ya. Kalau wajib ditinggalin hukumnya apa ya Mas? Ah banyak nanya kamu. Enggak, bukan saya mau banyak nanya. Cuman kan kita semua kan hamba Allah Mas. Ada kewajiban sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Ya. Kira-kira kalau kamu misalnya belum sempat sholat meninggal duluan gimana Mas? Kira-kira enak nggak di kuburan tuh? Iya. Bolehkah berzikir pagi atau sore dilakukan di kendaraan saat berjalan? Boleh, gak apa-apa. Kata Aisyah, kana Rasulullah SAW yadhkurullaha ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir pada setiap keadaannya. Baca Quran dengan mushaf kalau kita batal alias kentut apa boleh dilanjutkan? Ya, memang ibu bapak memegang mushaf itu sangat dianjurkan dengan di atas wudhu. Tapi kalau keadaannya kita tidak bisa wudhu, susah, ya jauh dari air, nggak apa-apa kita tayamum. Nggak apa-apa kita ya apa? Tayamum. Ya, makanya kalau misalnya dalam keadaan kita tidak di atas wudhu sih mendingan baca Qur'annya pakai HP aja. Pakai HP aja lebih selamat. Karena kalau di HP nggak disyaratkan nggak harus apa? Wudhu. Tapi kalau kita bacanya di mushaf itu memang sangat dianjurkan untuk berwudhu. Iya. Kalau bangunnya kesiangan, apa harus tetap sholat subuh? Harus. Tapi jangan jadikan kebiasaan. Nabi pernah nggak sholat subuhnya kesiangan? Pernah. Dalam sebuah perjalanan dari sebuah peperangan karena saking capeknya. Akhirnya kemudian beliau baru tidur bersama para sahabatnya di akhir malam. Dan Bilal menjamin, "Ya Rasulullah biar aku yang akan bangunkan." Bilal pun ketiduran. Sampai matahari terbit. Dan tidak ada yang membangunkan mereka kecuali panasnya matahari. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah pun kemudian menyuruh berjalan dulu, meninggalkan tempat yang ketiduran tersebut. Baru kemudian sholat subuh berjamaah. Ya, dan sebelumnya qobliyah dulu, baru kemudian sholat subuh berjamaah. Ana waktu belum mengerti kalau tertinggal sholat tetap harus sholat. Tertinggal karena kemacetan di tol. Apakah sholat tersebut boleh dibayar sekarang? Wajib dibayar. Tetap itu jadi hutang tuh. Ya. Kalau memang keadaannya kita tinggalkan karena tadi ya sesuatu yang sulit sekali ya. Ya udah. Ya, karena dulu kan belum ngerti Ustadz. Iya, karena sekarang sudah ngerti segera bayar. Segera laksanakan. Ya. Suami saya suka olahraga di malam hari, tapi subuh kebablasan. Apakah olahraganya malah mendatangkan mudarat untuk akhiratnya? Iya jelas. Ya. Tanya ke suami, "Mas, kamu olahraga tujuannya apa?" Ya biar sehat lah. Bukan kalau cuma buat sehat kayaknya nggak dapat pahala deh Mas. Jadi gimana dong? Niatkan supaya bisa kuat ibadah Mas. Oh ya udah biar dapat pahala kamu. Ya. Pas kebablasan katanya niatnya buat kuat ibadah. Kok ini malah kebalikan, olahraganya kuat, ibadahnya membleh.
Ya. Kasihan suami seperti itu, Bu. Lebih mengejar dunia daripada apa? Akhirat. Seakan-akan dunia itu tujuan dia. Akhirat sampingan aja. Emangnya dia bakalan hidup di dunia selamanya apa? Ya. Gimana kalau ternyata habis olahraga meninggal dunia? Banyak nggak orang kayak gitu, Pak? Banyak orang habis olahraga meninggal. Ya. Nah ini Bapak, Ibu sekalian. Taib, alhamdulillah sudah tidak ada lagi pertanyaan. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.